Hai semuanya, semuanya, halo semuanya. Aku ingin ngasih tahu kalian kalau aku punya intro. Aduh, aku seneng banget ya, akhirnya aku punya intro YouTube yang bagus, yang baru, yang better. Jadi kayak sebenarnya tuh aku iseng banget ya bikin intro kayak gini, pingin buat eh, ngobrol sama kalian, buat premiere lah intinya. Kalau live streaming kan tidak mungkin ya, jadi kayak lebih pingin ada saat sesi ngobrol sama kalian tuh lewat premiere kayak gini, terus kayak dimana aku bisa berbagi informasi sama kalian, kuis dan lain-lain. Biasanya guys, aku selalu buka kuis itu di GC ya, bikin kuis anything else di GC. Semua informasi aku tertera di grup chat. Kalau kalian mau join, kalian bisa cek tab komunitas. Biasanya tuh aku ngasih info GC tuh di mana aja gitu. Selamat hari Minggu BTW. Aduh, seneng banget ya aku bisa ngobrol sama kalian, komunikasi sama kalian kayak gini, bisa cerita-cerita kayak gini. Tidak ada video hari ini, game, tapi aku bisa nanti ada free talk mungkin, atau ya video ini bisa memberikan kebahagiaan pengganti live streaming. Dan aku seneng banget aku punya intro baru, dan ya kira finally I got my best for my YouTube ya. Kayak seneng banget juga aku bisa membagikan apa yang aku suka di YouTube ini. Mungkin kedepannya aku bakal lebih sering bikin konten premiere juga sih, kayak ngobrol-ngobrol santai, terus curhat-curhat. Atau kalian gini nih, nanti kedepannya aku bakal kayak open curhat. Jadi kalau teman-teman ada cerita-cerita yang mau dibacain, atau ada sesuatu yang mau dibacain sama aku ya, mungkin aku akan bercerita sama kalian. Kalian bisa menceritakan cerita kalian melalui Instagram aku di Denoise Family ya. Karena sepertinya aku pingin ngebacain curhat-curhatan kalian gitu ya. Mungkin yang bisa kalian expose ke aku, atau mungkin kalian share ke aku gitu. Kali ini aku simple aja. Aku pingin membacakan sebuah kisah ya. Sebenarnya sih ini iseng doang. Iya, aku lagi iseng doang karena kepo gitu. Ceritanya ini aku lagi mulai percobaan pertama ya, dimana sebenarnya ini segmen baru yang pengen aku buat, yaitu dengerin cerita storytelling kalian yang curhat dari penonton ke aku gitu. Ini ada curhatan dari salah satu penonton, sebenarnya kepo aja sih, dan namanya itu aku tidak spill ya, karena dia itu nggak mau dikasih tahu gitu ya. Nggak mau dikasih tahu orangnya. Aku sempat tanya, ini ceritanya mau tahu nggak namanya, tapi sepertinya dia minta disamarin aja dan nggak mau di-expose namanya. Katanya takut kena doxing. Kalau gitu ya nggak apa-apa sih, itu privasi orang. Oke. Dia tuh bilang kayak dia tuh si oknum kan, si yang ngasih tahu korban ini tuh bilang dia tuh teman kerja ya. Jadi cerita tuh mereka tuh kerja gitu. Jadi tuh ceritanya, Kak Cava tolong samarkan nama aku ya, panggil aku Bunga aja. Aku mau cerita soal pacarku yang udah aku temenin dari nol. Buset, kita udah jalan 4 tahun dan masih cari kerja ya. Dia bilang masih cari kerja, naik motor. Oh gini,
Kita udah jalan 4 tahun, dari dia masih cari kerja, naik motor butut, sampai sekarang dia punya jabatan dan mobil sendiri. Waduh, gokil ya. Jadi beneran ditemenin dari nol nih orangnya ya. Ditemenin dari nol, bener-bener kayak di treat banget gitu. Aku kira kesuksesan dia bakal jadi kebahagiaan kita berdua, tapi ternyata aku salah. Oke, ya bukan apa-apa, tapi bulan lalu dia mulai berubah. Jadi dia tuh mulai berubah ya si pacarnya ini. Udah 4 tahun pacaran, ditemenin dari nol, dari dia gak punya apa-apa sampai dia jadi apa-apa gitu. Pasti seneng banget kan. Bulan lalu dia mulai berubah, sering pulang malam, alasannya lembur ngejar target akhir tahun. HP-nya yang dulu digeletakin sembarangan sekarang dibawa sampai ke kamar mandi. Waduh, serem ya. Aku diem Kak, aku berusaha positive thinking. Mungkin dia emang lagi sibuk banget demi masa depan kita. Gila, positive thinking banget mbaknya. Mbak Bunga, kamu positive thinking banget Mbak Bunga. Oke, lanjut ya. Sampai suatu malam dia ketiduran di sofa ruang tengah lah ya, intinya dia lagi ketiduran di sofa di ruang tengah. HP-nya tuh nyala, terus geter gitulah. Karena penasaran dan takut ada yang hal-hal yang urgent atau hal-hal penting, dibuka tuh sama Kak Bunga nih. Bukan notif kerjaan katanya. Waduh, tapi notifikasi dari aplikasi ojek online. Bentar. What? Ada pesanan makanan ke alamat aku nggak kenal jam 11 malam. Waduh, dan di fitur chatnya itu kacau banget ya. Hancur banget hati aku Kak. Kontaknya dinamain rekan divisi, tapi chatnya makasih ya makanannya sayang, besok aku jemput di lobi jangan telat. Oke baik. 4 tahun aku nemenin dia susah Kak. Aku masakin dia bekal biar hemat. Aku yang dengerin keluh kesal dia. Tapi begitu dia di atas, dia malah ngerayain sama perempuan lain yang baru kenal 3 bulan. Waduh. Aku cuman bisa bilang jujur ya, ini aku bacanya dadaku tuh ikut sesek ya. Buat Bunga, dengerin aku ya. Kamu gak kehilangan apa-apa kok ya. Kamu tuh hebat, kamu keren. Yang kehilangan tuh dia, he lost you. Dia yang kehilangan wanita yang tulus nemenin dia dari nol. Oke? Ingat, kesetiaan itu mahal. Makanya gak bisa diharapkan dari orang-orang yang gak tahu terima kasih, gak tahu harga diri. Ingat ya buat temen-temen ya. Apalagi buat cewek-cewek nih ya. Ingat buat cewek-cewek nih yang lagi dideketin sama orang ya, jangan terlalu gimana-gimana gitu. Jangan terlalu memberikan cintanya 100% gitu. 4 tahun itu lama, sakitnya tuh pasti dalam, dia ngerti banget ya. Tapi sumpah ya, ini bayangin aja kalau si Bunga tuh tahu pas udah nikah gitu. Berarti emang Tuhan tuh masih ngasih tunjukkan rasa sayangnya tuh sama Bunga tuh sekarang gitu. Buat cowoknya nih kalau nonton ini, bro, karma itu nyata, karma itu real bro. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Mumpung masih di atas ya hati-hati kamu jatuh. Soks. Kasian. Buat Mbak Bunga, semangat. Ya, apapun yang kamu sedang kerjakan, jalanin aja ya Mbak Bunga ya. Jangan sampai kamu jatuh, drop, down dan lain-lain. Kamu harus kuat, kamu harus bisa melewatinya. Walaupun itu sakit, walaupun itu bikin kamu sesak nafas, kecewa, tapi I know di balik kesakitan hatimu, kekecewaan hatimu, bakal ada hal baik yang datang. Kamu boleh nangis sekencang-kencangnya, wajar ya. Kecewa juga pasti. Tapi kamu gak boleh ada kata menyerah, dan kamu gak boleh ada kata takut untuk terus melangkah gitu loh. Kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang berani untuk speak up, dan akhirnya kamu bisa berhasil ya sembuh mungkin dari luka, kecewa dan lain-lain. Aku tahu itu berat banget buat kamu, tapi sekarang saatnya untuk lebih bisa maju. Oke? Mbak Bunga semangat. Aku doakan yang baik-baik. Buat masnya, ingat karma is real bro gitu.
Oke, terima kasih yang udah selalu support Syafa sampai saat ini. Aku tunggu cerita-cerita kalian di DM Instagram aku, Denoise Family. Kalian bisa chat, pesan, bisa cerita di sana, dan mungkin bisa jadi salah satu pendengar yang aku bacain ceritanya seperti hari ini ya, seperti Mbak Bunga gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.